Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai faedah di pagi hari ini, kita akan membahas pembahasan yang ringan tentang beberapa zikir yang harusnya seorang muslim jangan pernah meninggalkan zikir-zikir ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa Al-Quranul Karim, di banyak ayat dalam Al-Quran banyak perintah kita untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh saja surah Al-Ahzab ayat 41. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar jangan sampai kesibukan dunia yang kita hadapi itu melalaikan kita dari zikir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan orang-orang yang berzikir. Allah mengatakan, fadkuruni adzkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku, kata Allah, maka aku akan senantiasa mengingat kalian. Artinya orang-orang yang berzikir itu senantiasa diperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sampai menyebutkan dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib, aktsar min sab'ina faidatan. Beliau mengatakan lebih daripada 70 faedah orang yang berzikir itu. Saya akan sebutkan di antaranya bahwa zikir itu yatrudu syaitan, bisa mengusir syaitan dan mengalahkannya, sebab mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan kegundahan dan kesedihan, menjadikan hati senang dan bahagia, menguatkan hati dan badan, menerangi hati dan wajah, bahkan bisa meraih rizki yang banyak, bahkan menjadikan orang yang berzikir itu memiliki karisma yang tersendiri. Bahkan zikir itu mewariskan kecintaan Allah kepada kita. Termasuk juga zikir mewarisi bahwa kita senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berzikir itu mudah kembali kepada Allah dan menjadi orang yang paling dekat dengan Allah, bahkan membuka banyak pengetahuan, bahkan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir, kata beliau, akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan selalu ingat kepada orang yang berzikir, sehingga menghidupkan hatinya. Bahkan zikir itu adalah makanan jiwa dan ruh. Bahkan zikir juga menghapuskan banyak dosa dan kesalahan. Zikir juga menghilangkan kekhawatiran seseorang dalam menghadapi kehidupan.
senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala saat kesulitan. Bahkan zikir menyelamatkan kita dari azab Allah. Zikir mendapatkan ketenangan, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang berzikir itu lisannya akan jauh daripada dosa-dosa lisan. Orang yang berzikir tidak mungkin ghibah, mencaci, memaki dan yang semacamnya. Bahkan zikir itu adalah ibadah ringan tapi pahalanya besar. Sebab kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan zikir sendiri ibadah yang tidak berwaktu. Lain dengan salat, puasa ada waktunya, tapi zikir ini tidak ada waktunya, kapanpun berzikir. Sehingga zikir ini memberikan cahaya di dunia, di kubur, bahkan di padang mahsyar. Bahkan zikir ini sebanding dengan memerdekakan budak, sumber daripada syukur, menjadi orang yang paling mulia, menghilangkan kerasnya hati, bahkan obat dan penyembuh hati. Kemudian juga beliau mengatakan zikir ini akan mendapatkan salawat dari Allah dan para malaikatnya. Bahkan majlis zikir disebut majlisnya para malaikat. Bahkan Allah dan para malaikatnya akan membanggakan orang-orang yang berzikir di hadapan makhluknya di atas sana. Bahkan sebesar-besar ataupun sebesar sebab orang itu mendapatkan kemudahan adalah orang-orang yang senantiasa berzikir, mendapatkan keamanan. Orang yang paling mudah masuk surga, dikumpulkan bersama siddiqin pada hari kiamat. Bahkan orang yang berzikir itu, dia telah membangun pintu penghalang dari azab jahannam, memudahkan yang sulit. Bahkan malaikat akan mendoakan orang-orang yang berzikir. Dibanggakan Allah di langit sana, aman daripada sifat kemunafikan. Bahkan hidupnya akan berkah diri, keluarga dan juga masyarakatnya. Dan banyak lagi apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dari manfaat dan faedah zikir ini. Tapi yang ingin saya jelaskan adalah ada beberapa zikir kalau bisa jangan sampai kita tinggalkan, terutama di 10 akhir Ramadan, terutama di tanggal-tanggal ganjil. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, lan yuwafiya abdun yawmal qiyamah yaqulu la ilaha illallah yabtagi biha wajha Allah illa harramallahu alaihi nar. Tidaklah seseorang hamba pada hari kiamat, ketika di dunia dia senantiasa melanggengkan kalimat la ilaha illallah dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah haramkan padanya api neraka. Jadi perbanyaklah kalimat tahlil la ilaha illallah, tentu dengan tujuan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala dan dengan tujuan untuk semakin semangat ketaatan kita hanya diberikan kepada Allah. Karena kalimat la ilaha illallah ini kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas artinya ketika kita beribadah itu tidak diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, perbanyak ucapan la ilaha illallah, karena ini kalimatut tauhid. Kalimat yang kalau ditimbang di satu neraca, kemudian langit dan bumi ditimbang di neraca satunya, maka la ilaha illallah jauh lebih berat timbangannya di hadapan Allah dibandingkan langit dan bumi. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW, man sabbaha Allah fi kulli duburi salatin 33 wa hamidallah 33 wa kabbara Allah 33 fatilka 99 wa qala tamamul mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, barang siapa yang bertasbih pada setiap selesai salat atau dalam wirid kita 33 kali, kemudian tahmid 33 kali,
kemudian takbir 33 kali, maka semuanya 99 kali. Kemudian genapkan dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kecuali akan dihapuskan dosanya walaupun dosanya sejumlah buih yang ada di lautan, kata Nabi. Jadi zikir setelah salat ini luar biasa. Dalam riwayat kalau memang tergesa-gesa maka boleh mengambil 10-10, tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali kalau tergesa-gesa. Tapi kalau memang banyak waktu, maka sebaiknya ambillah 33 kali ataupun 33 kali tasbih, kemudian 33 kali tahmid, 33 kali takbir, dan genapkan dengan la ilaha illallah atau kalimatut tauhid. Dan kenapa kemudian zikir ini kemudian menggunakan jari? Maka para ulama mengatakan karena jari yang kita gunakan untuk berzikir setelah salat ini akan menjadi saksi kelak pada hari kiamat, bahwa lisan kita ini berzikirlah, saksinya adalah jari-jari kita ini. Makanya kalau berzikir kan kita pakai jari, subhanallah, 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 karena jari ini akan menjadi saksi, kata para ulama, kelak pada hari kiamat. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, man qala fi duburi salatil fajri wa huwa thani rijlaihi qabla an yatakallam. Kata Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, siapa yang mengatakan setelah salat fajar, salat subuh, sedangkan dia bersandar kepada kedua kakinya, yakni dalam duduk tasyahud sebelum pergi, artinya masih dalam posisi duduk setelah salat, tidak beranjak dari tempatnya, dan dia sebelum bicara tidak bicara ke kanan dan ke kiri. Karena terkadang kita latah menerima handphone dan begitu seterusnya. Apa yang harus kita baca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, hanya dia satu dan tidak ada sekutu dengan dia. Lahul mulku, baginya kerajaan, walahul hamdu, baginya pujian. Yuhyi, dia yang menghidupkan, wa yumit, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan di atas segala sesuatu maha mampu. Berapa kali? Kata Rasul, asyra marrat, 10 kali. Lihat bagaimana pahalanya. Kata Nabi SAW, kutibat lahu asyru hasanah wa muhiya anhu asyru sayyi'ah wa rufi'a lahu asyru darajat wa kana yawmahu dhalika kullahu fi hirzim min kulli makruh wa khurisa minasyaitan wa lan yanbaghi li dhanbin an yudrikahu fi dhalika al-yawm illa syirka billah. Subhanallah. Lihat bagaimana pahala orang yang berzikir kalimat ini, maka dia akan mendapatkan banyak pahala. Kutiba lahu asyru hasanat, yang pertama dicatat baginya 10 kebaikan. Yang kedua, dihapuskan padanya 10 kesalahan. Yang ketiga, diangkat padanya 10 derajat. Yang keempat, pada hari itu, pada hari dia berzikir 1 hari dari pagi sampai sore, maka dia akan dijauhkan dari perkara-perkara yang akan membahayakannya. Maknanya dia tidak akan terkena sihir, dia tidak terkena hasad, dia tidak akan terkena dengki orang yang mendengki dan begitu seterusnya. Wa hurisa minasyaitan, dan setan tidak bisa mendekat kepadanya. Kata Nabi SAW, dan dia tidak boleh ada dosa yang ia kerjakan mencelakakan dia dan membatalkan amalan-amalannya di hari itu, kecuali kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat, membaca 10 kali saja pahalanya 1 gudang di sini. Hanya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lihat pahalanya luar biasa. Ini yang ketiga.
dan ini dibaca setelah subuhnya kayak sekarang ini. Kemudian yang keempat, hadis dari Qatadah dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasul bersabda, la an aquda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min salatil ghadati hatta tatlu asy-syamsu ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan min waladi Ismail wala an aquda ma'a qaumin yadhkurullaha min salatil asri la an taghruba asy-syams ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku duduk bersama kaum yang berzikir kepada Allah dari salat subuh hingga terbit matahari, lebih aku sukai daripada aku membebaskan 4 anak Ismail. Artinya memerdekakan budak 4 orang ini mahal harganya, dan sekarang tidak ada perbudakan. Cukup hanya kita dari subuh kemudian sampai terbit matahari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, pahalanya luar biasa kan. Apa yang harus dibaca? Dalam hadis Ali bin Abi Thalib atau dalam hadis yang lainnya, yang harus dibaca adalah subhanallah mi'ata marrah. Baca subhanallah 100 kali. Kemudian alhamdulillah mi'ata marrah. Baca alhamdulillah 100 kali. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian baca juga Allahu Akbar 100 kali. Jadi dari subuh sampai terbit matahari kita bisa membaca tasbih 100 kali, membaca takbir tahmid 100 kali, kemudian takbir 100 kali. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lakukan ini lebih baik daripada kita memerdekakan 4 orang dari manusia keturunan Ismail. Ini juga zikir yang disebutkan para ulama yang keempat. Kemudian yang kelima, disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumi mi'ata marratin kanat lahu adlu ash'ari riqabin wa kutiba lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dhalika hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a illa rajulun amila aktsar minhu." Subhanallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam satu hari 100 kali, entah paginya, entah siangnya, entah sorenya, entah malamnya, terserahlah. Pokoknya kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka baginya akan mendapatkan pahala seperti membebaskan 10 budak. Ditetapkan baginya 100 kebaikan, dijauhkan darinya 100 keburukan, dan baginya ada perlindungan dari godaan syaitan pada hari itu hingga petang. Dan tidak ada orang yang lebih baik amalannya dari orang yang membaca doa ini, kecuali seseorang yang mengamalkan mungkin lebih banyak amalan daripada dia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada orang yang lebih baik amalannya daripada orang yang membaca doa ini 100 kali, kecuali kalau memang ada orang lain yang amalannya jauh lebih banyak lagi. Bayangkan hanya membaca ini 100 kali saja sudah bisa membandingi banyak amalan dalam satu hari. Ini juga yang ke-6. Yang ke-7, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala rajulun muslimun Allahal jannata thalathan illa qalatil jannatu Allahumma adkhilhul jannah. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim meminta kepada Allah surga 3 kali. Jadi kalau antum habis salat, minta kepada Allah surga, Allahumma inni as'alukal jannah,
Ya Allah, aku minta kepadamu sorga. Ya Allah, aku minta kepadamu sorga. Kalau tidak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku minta kepadamu sorga. 3 kali saja. Kata Nabi SAW, sorga akan bicara kepada kita. Ya Allah, masukkan orang ini kepadaku. Jadi sorga akan bicara kepada Allah. Kalau kita meminta sorga kepada Allah, sorga yang akan ngomong kepada Allah. Ya Allah, masukkan dia kepadaku. Luar biasa, hanya mengucapkan Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga 3 kali saja dalam sehari semalam. Ya. Terkadang kita ini dalam satu sehari semalam tidak ada pun minta surga ini. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati qi'anan fa aktsiru min ghirsiha." Qalu ya Rasulullah, wa ma ghirsuha? Qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh di sorga itu masih banyak berupa dataran-dataran. Maka dari itu perbanyaklah tanaman-tanaman di sana. Sahabat bertanya, apa tanamannya wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi kalau antum membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, berarti kita sedang bercocok tanam di sorga. Jadi kalau takdirkan kita masuk sorga, sudah banyak taman-taman yang kita akan mendapatkan di sorga. Ini hadis yang berikutnya. Kemudian juga hadis yang lainnya, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min ghirasil jannah." Aktsiru min ghirasil jannah. Kata Nabi SAW, perbanyaklah oleh kalian menanam tanaman di sorga. Sahabat mengatakan, apa tanamannya? Maka Rasul mengatakan, la haula wala quwwata illa billah. Jadi kita bisa menggabungkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Maka ini juga sebagai bentuk kita sedang menanam tanaman di surga. Kemudian juga hadis berikutnya, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ala rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini bisa memberatkan timbangan dan Allah Subhanahu wa taala suka dengan kita. Bayangkan kalau seandainya 10 zikir ini kita baca dalam satu hari semalam, berapa banyak pahala yang kita akan dapati. Karena begini, ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW sampai satu hari mengatakan di hadapan para sahabat Nabi SAW, maukah aku beritahu kepada kalian amalan yang paling baik? Amalan yang paling baik, kata Nabi SAW, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah ku habarkan kepada kalian sebaik-baik amal kalian? Rasul mengatakan amalan ini amalan terbaik. Yang kedua kata Rasul, wa azkaha inda malikikum, amalan ini bisa membersihkan dosa-dosa kita di hadapan Rabb kita. Ini yang kedua. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa arfauha fi darajatikum, bisa mengangkat derajat-derajat kalian di hadapan Allah. Kemudian yang keempat, wa khairun lakum min infaqil zahabi wal warid, dan amalan ini jauh lebih baik dibandingkan anda menginfakkan segudang emas dan perak. Kemudian yang kelima, wa khairun min antal kau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, amalan ini lebih baik daripada jihad, engkau membunuh atau engkau dibunuh oleh musuh. 5 kebaikan yang kita akan dapat dari amalan ini. Tentu sahabat semangat dan mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul, amalan apa itu?
Maka Nabi SAW hanya mengatakan zikrullahi azza wa jal, cukup berzikir kepada Allah azza wa jal, sudah mendapatkan 5 keutamaan ya. Makanya orang-orang yang berzikir itu ikhwan, mereka lebih dulu masuk surga dibandingkan orang yang tidak berzikir. Mungkin kalau saya contohkan, antum berdua naik motor dari rumah ke masjid ini, yang satu fokus saja dia dengan menyetir mobil, yang dibonceng dia membaca tasbih, tahlil, takbir tanpa didengar oleh kawan yang di depannya. Sama-sama ke pengajian, sama-sama untuk sholat, tapi yang dibonceng ini lebih dulu masuk surga dibandingkan yang membonceng. Kenapa? Karena Rasul mengatakan sabaqal mufarridun. Qalu ya Rasulullah wa mal mufarridun? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzakiruna Allah katsira wadz-dzakirat. Telah mendahului kita mufarridun masuk surga. Sahabat bertanya, siapa mufarridun itu wahai Rasul? Kata Rasul mengatakan, laki-laki yang berzikir dengan zikir yang banyak dan perempuan yang berzikir dengan zikir yang banyak. Bahkan kalau seandainya kita tidak berzikir di rumah-rumah kita, maka rumah kita ini menjadi rumah mati, seperti rumah kosong yang tidak pernah ditempati. Karena Rasul yang mengatakan, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Jadi permisalan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu seperti orang mati dan orang hidup. Coba bayangkan, orang mati dan orang hidup. Kalau seandainya kita tidak pernah berzikir, kita ini bagikan bangkai yang kemana-mana tanpa disebut manusia. Tapi orang yang berzikir itulah orang yang hidup, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita tahu bahwa zikir ini adalah seafdol-afdolnya amal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kelak pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil orang-orang yang berzikir sebelum yang lainnya. Pada hari kiamat orang-orang yang berzikir ini akan disebut-sebut oleh Allah azza wa jalla. Dan lebih daripada itu, di dunia saja Nabi SAW sampai mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, saya ini mengikuti prasangka hambaku, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan saya akan bersama dia ketika dia selalu mengingatku. Lihat di sini syahidnya, in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in hum khairu minhu. Kalau dia berzikir, tidak ada yang tahu kecuali kita saja dengan Allah, maka Allah akan menyebutnya juga di sisi dia saja. Tapi kalau kita berzikir di tengah-tengah keramaian, pamannya kita ke pasar, orang ngobrol kita berzikir, orang berjalan kita berzikir, orang berkumpul kita berzikir, maka Allah akan sebut-sebut nama kita di hadapan para malaikat yang ada di langit sana. Nama kita akan disebut di hadapan Jibril, Mikail, Israfil dan seluruh malaikat yang ada di langit sana. Kita menjadi selebritis langit, ikhwan. Ya, kalau kita senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang berzikir itu adalah orang yang paling bahagia di dunia dan juga akhirat. Dan amalan yang ringan ini, ikhwan, yang semua orang bisa melakukannya. Anak kecil bisa, orang dewasa bisa, kakek-kakek bisa, perempuan bisa, laki-laki bisa, orang sakit bisa, orang sehat bisa, orang miskin bisa, orang kaya bisa, orang safar bisa, orang mukim bisa. Semua bisa melakukannya zikir, kan? Tapi betapa banyak orang-orang yang mereka menjauhkan diri dari zikir kepada Allah azza wa jalla. Pada zikir ini tidak kenal tempat, tidak kenal waktu. Lain dengan salat, ada tempatnya, ada waktunya. Zikir ini tidak kenal tempat dan waktu. Dan zikir ini amalan ringan, tinggal digerakkan saja lisan sudah berzikir. Tapi luar biasa amalannya, ya, karena zikir ini salah satu amalan di mana Allah subhanahu wa ta'ala sangat cinta dan suka dengan orang-orang yang berzikir kepadanya. Inilah di antara faedah orang yang berzikir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.